Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat taufik, nikmat bisa hadir di majelis ini dalam rangka menuntut ilmu bersama. Ini merupakan nikmat yang luar biasa, yang mana menuntut ilmu ini juga dalam rangka menambah keimanan dan juga bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kemudian di malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-39 sebelum hadis yang ke-40. Hadis 40 adalah hadis yang terakhir, karena 40 hadis terkait dengan hati dan keadaan hati. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-39, dan saya beri judul sifat-sifat penduduk surga dan sifat-sifat penduduk neraka. Hadis yang ke-39 ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat. Nama beliau adalah Iyad ibnu Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an. Adapun nasab beliau putra daripada Himar. Kalau kita lihat, masa ada orang namanya Himar, keledai ini, dan memang itu nama bapaknya. Nama beliau Iyad, nama bapaknya Himar. Nah, sebagian daripada fuqaha, kata Ibnu Hajar di dalam Al-Isobah fi Tamyizi Sahabah, sebagian fuqaha mentashif, merubah Himar jadi Jimar, karena menurutnya tidak mungkin orang dinamai dengan nama hewan, katanya gitu. Padahal memang seperti itu, tapi dirubah menjadi Jimar. Tapi itu tashif, ya, kekeliruan, salah, ya. Kemudian Himar putra daripada Abu Himar ibnu Najiyah At-Tamimi Al-Mujashi'i. Ini nasab beliau. Kemudian Iyad ini ternyata beliau itu teman daripada Rasulullah SAW, teman lamanya Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah SAW berada di Mekah dulu, ini teman lamanya. Jadi Iyad ini di masa jahiliyah, ketika ingin tawaf di Ka'bah, maka dia pinjem pakaiannya Rasulullah SAW untuk dipakai tawaf. Nah, ini pentingnya kebiasaan orang-orang pada masa jahiliyah dulu. Ketika tawaf, jika mereka itu bukan dari kabilah Quraisy ataupun sempalan-sempalan, ya, ada hubungannya kabilah-kabilah yang sempalan dari Quraisy, maka ketika tawaf tidak boleh pakai bajunya. Jadi bagaimana? Tawafnya telanjang, bajunya dilepas, tawaf telanjang. Adapun orang Quraisy dan juga kabilah-kabilah pecahan daripada Quraisy, maka mereka ketika tawaf pakai siap ahmasi, baju khusus, ya.
Ahmasi ini nisbah kepada Hims. Hims ini siapa? Kabilah Quraisy. Jadi baju khusus untuk orang Quraisy. Nah, Iyad ini ketika ingin tawaf, maka mendatangi Rasulullah, pinjam saubnya, pinjam pakaiannya, ya, kemudian dipakai untuk tawaf. Jadi beliau ini ternyata teman lamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada masa jahiliyah, mohon maaf sebelum ya, Iyad ini masuk Islam, dia masih beragama seperti agama nenek moyangnya. Dan waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bertemu dengan dia. Ternyata Iyad memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa seekor unta. Dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Subhanallah, teman lama ngasih hadiah berupa seekor unta, namun Rasulullah SAW tidak menerimanya, menolaknya. Kenapa? Karena dia masih memeluk agama nenek moyangnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Aslamta? Apakah kamu sudah masuk Islam?" Fakultu, maka aku menjawab, "La, belum masuk Islam." Faqala Nabi SAW, "Inni nuhitu an zabdil musyrikin." Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hadiah orang-orang musyrik. Rasulullah SAW menolaknya. Nah, di sini di antara para ulama, yaitu Al-Imamul Khattabi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan kenapa Rasulullah SAW menolak menerima hadiah tersebut. Seekor unta ditolak oleh Rasulullah SAW. Pertama, tujuannya adalah agar supaya Iyad ini masuk Islam. Ketika ditolak, apakah kamu sudah masuk Islam? Belum. Kalau kamu masuk Islam, saya terima hadiahmu. Nah, di sini akhirnya menyebabkan dia terbetik dalam hatinya ingin berteman dengan Rasulullah SAW, ingin tetap menjaga pertemanannya, sehingga dia pun akhirnya masuk Islam. Ketika masuk Islam, hadiahnya pun diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW dilarang oleh Allah untuk menerima hadiah dari orang musyrikin? Karena hadiah dari orang-orang musyrikin, hadiah tersebut menyebabkan hati orang yang diberi hadiah itu condong kepada orang yang memberi hadiah itu. Dan hal ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas Rasulnya. Agar supaya Rasulullah SAW tidak condong hatinya kepada siapa? Temannya yang musyrik tersebut, yaitu Iyad. Tapi subhanallah, ketika itu pun beliau masuk Islam, akhirnya untanya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang meriwayatkan hadis ini Iyad sendiri. Beliau riwayatkan, beliau ceritakan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Iyad ibnu Himar sendiri yang mengatakan, "Ahdaitu lin Nabi." Aku pernah memberikan hadiah kepada Nabi SAW, naqatan, unta betina. Faqala, maka Rasul mengatakan, "Aslamta, apakah kamu sudah masuk Islam?" Fakultu la, belum.
Qala Nabi sallam, inni nuhitu an zabdil musyrikin. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah menerima hadiah orang musyrikin. Hadiah padahal bukan sedekah. Sedekah pun Rasulullah tidak boleh memakan sedekah. Adapun hadiah diperbolehkan. Namun kalau hadiah tersebut dari orang musyrikin, maka Rasulullah SAW pun dilarang. Nah, ini terkait dengan periwayat ataupun perawi hadis ini, yaitu Iyad ibnu Himar al-Mujashi'i. Pada hadis yang ke-39 ini, beliau meriwayatkan hadis yang agak panjang. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan zata yaumin fi khutbatihi, pada suatu hari beliau mengatakan ceramahnya, di khutbahnya beliau mengatakan ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum. Ingatlah, beliau bilang kepada para sahabatnya, ingatlah, sesungguhnya Tuhanku telah menyuruhku untuk mengajari kalian apa-apa yang kalian tidak tahu. Mimma 'allamani yaumi hadza, yang mana hal itu termasuk apa-apa yang telah diajarkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Jadi beliau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyampaikan kepada yang lainnya, menyampaikan kepada para sahabatnya. Kemudian apa yang beliau sampaikan? Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setiap harta yang didapatkan oleh seseorang dengan cara bekerja yang halal, maka dia halal untuk hambaku, maka dia halal untuk dia, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa inni khalaqtu ibadi khunafa'a kullahum. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan lurus, di atas fitrah, lurus, tidak ingin berbuat dosa, tidak ingin berbuat durhaka, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak menginginkan itu. Lurus, di atas fitrah. Wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Namun ternyata setan-setan itu datang menggoda mereka, sehingga merekalah yang membawa manusia-manusia, yaitu hamba-hamba Allah itu, jauh dari agamanya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan fitrah, lurus, tabiatnya lurus, baik. Namun ternyata setanlah yang menggoda, membisiki, menaburkan benih-benih kebencian kepada kaum muslimin antara yang satu dengan yang lain, sehingga yang satu menzalimi yang lainnya, dan seperti itu. Kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban, ya, menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata itu memang berawal dari godaan setan. Betul kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir, bayi yang lahir itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, di atas Islam. Nah, namun ternyata
ada dua pengaruh. Dalam hadis ini disebutkan pengaruh yang pertama, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi ataupun menjadikan dia Nasrani, Yahudi, adalah dua orang bapaknya, dua orang ibu bapaknya. Ini pengaruh yang pertama. Kemudian juga dalam hadis yang ke-39 ini pengaruh yang lain, yaitu godaan dan bisikan setan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan setan-setan itulah yang mengharamkan perkara-perkara yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Nah, ini adalah termasuk tipu daya daripada setan. Kemudian wa amaratuhum an yusyriku bima lam unzil bihi sultana. Dan setan-setan itu mengajak untuk menyekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Padahal aku tidak menurunkan keterangan terkait hal itu. Tidak menyuruh agar kalian menyekutukanku. Aku tidak menurunkan dalil ataupun perintah agar kalian menyekutukanku. Tidak ada sama sekali. Namun yang mengajak itu semuanya adalah setan. Kemudian wa innallaha nadhara ila ahlil ardi, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada masa jahiliyah dulu, Allah Subhanahu wa taala melihat penduduk bumi, famaqatahum arabahum wa ajamahum. Allah Subhanahu wa taala pada masa jahiliyah ketika melihat penduduk bumi, Allah Subhanahu wa taala murka terhadap mereka semuanya. Baik orang ajamnya, orang Arabnya, Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka semuanya. Kenapa? Karena saking bejatnya, karena saking jauhnya dari tuntunan agama. Tuntunan agama nabi-nabi terdahulu ditinggalkan jauh sekali. Masa-masa jauh diturunkannya, ya, setelah Nabi Musa, setelah Nabi Isa, jauh sekali tidak ada Rasul. Sehingga disinilah setan mereka leluasa menggoda manusia. Sampai ketika Rasulullah SAW datang, disinilah Allah pada saat itu murka ketika melihat penduduk bumi, baik orang ajamnya ataupun orang Arabnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali hanya beberapa orang dari ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan agama tauhid. Wa qala, kemudian Allah mengatakan, innama ba'astuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika. Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya aku mengutusmu adalah tujuanku untuk mengujimu, mengemban risalah, menyampaikan kepada umat, apakah engkau sabar ataukah tidak. Wa abtaliya bika, dan aku menguji yang lainnya denganmu, apakah mereka mau beriman ataukah tidak. Kemudian wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhul ma', dan aku telah turunkan kepadamu Al-Quran yang mana la yaghsiluhul ma',
Tidak bisa dihapus Al-Quran itu dengan air. Subhanallah. Karena sudah sampai pada hatinya Rasulullah SAW dan terukir di hati Rasulullah SAW. Kemudian juga Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tersebut meskipun tertulis di atas kertas, di atas mushaf-mushaf ataupun di dalam mushaf-mushaf, namun juga dihafalkan oleh para hufad, para hamalatul Quran, berada di hati-hati mereka, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaghsiluhul ma, tidak bisa dihapus dengan air. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhan, kamu bisa membaca dengan dalam keadaan tidur dan dalam keadaan terjaga. Allah mengatakan hal ini kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu dihujamkan dalam hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimudahkan oleh Allah untuk menghafalkan Al-Quran itu. Wa innallaha amarani an uharriqa Quraisyan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk menghanguskan, membakar Quraisy, orang-orang Quraisy. Fakultu, maka aku pun mengatakan, Rabbi idan yaslaghu ra'si fayada'uhu khubzatan. Aku pun mengatakan kepada Allah, ketika Allah memerintahkanku untuk membakar orang-orang Quraisy, aku pun mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, idan, jadi mereka akan memecahkan kepalaku seperti hanya sepotong roti. Rasulullah mengatakan seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, Allah pun mengatakan kepada Rasulullah, istakhrijhum, keluarkan mereka dari Mekah, kamastakhrajuka, sebagaimana mereka mengeluarkanmu dari Mekah. Wagzuhum, dan perangilah mereka. Nughzika, maka aku akan bantu memerangi mereka. Wa anfiq, dan berilah nafkah. Fasanunfiq alaik, maka aku pun akan memberikan nafkah kepadamu. Wa ba'as jaishan, dan kirimlah pasukan. Nab'as khamsatan misluhu, maka aku akan mengirim 5 kali lipat pasukan yang mana tidak engkau ketahui, yaitu pasukan dari para malaikat. Wa qatil man ata'aka man asaka, dan perangilah orang-orang yang mendurhakaimu dengan orang-orang yang mentaatimu. Ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini agak keras juga kata-katanya, Masya Allah. Jadi memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syahidnya pada hadis ini Allah mengatakan, wa ahlul jannati salasatun, dan penghuni surga itu ada 3 macam. Namun tidak hanya 3 macam ini. Yang disebutkan dalam hadis ini hanya 3. Namun penduduk surga itu bermacam-macam. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini ada 3 macam. Nah, siapa 3 macam ini? Yang pertama, du sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan, para pemimpin, baik itu pemimpin wilayah skalanya besar ataupun skala wilayahnya kecil. Setiap pemimpin yang adil, baik itu pemimpin yang dipimpin itu skalanya luas, negara misalnya, ataupun
lebih kecil daripada itu, provinsi misalnya, ataupun lebih kecil daripada itu, ya, kabupaten misalnya, ya, kecamatan, desa, kampung, bahkan terlebih kecil lagi, yaitu pemimpin keluarga, pemimpin rumah tangga, ya, seorang suami, ya, jika dalam kepemimpinannya itu bisa berbuat adil, maka masuk dalam kategori ini. Jadi penduduk surga, penghuni surga ada 3 macam. Yang pertama adalah pemimpin yang berbuat adil. Pemimpin yang bisa menegakkan keadilan dalam kekuasaannya. Kemudian mutasaddiqun, gemar bersedekah, senang memberikan, menafkahkan hartanya untuk fakir miskin, senang bersedekah. Muwaffaqun, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama. Jadi pemimpin yang adil, kemudian gemar bersedekah, kemudian muwaffaq, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Nah, di sini ternyata kepemimpinan, jika seseorang mendapatkan kepemimpinan kemudian dia adil, kemudian melakukan sedekah di situ, mendapatkan taufik melakukan kebaikan-kebaikan, fa insyaallah dia masuk pada kriteria yang pertama, masuk pada golongan yang pertama dan termasuk penghuni surga. Oleh karenanya kalau kita lihat sab'atun, 7 golongan yang mendapatkan naungan, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari mahsyar, siapa yang pertama? Yaitu imamun adilun, pemimpin yang adil. Dan ternyata luar biasa, ketika pemimpin itu baik, ketika pemimpin itu adil, maka manfaatnya itu meluas. Manfaatnya itu ya bisa didapatkan oleh orang banyak, orang-orang yang dipimpinnya. Oleh karena itu pahalanya besar dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan yang pertama yang termasuk ahli surga ataupun penghuni surga adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, warajulun rahimun raqiqun, yaitu seseorang yang memiliki hati yang lembut. Kemudian rahimun, memiliki kasih sayang. Ini adalah sifat-sifat penghuni surga. Di antara sifat-sifat penghuni surga, hatinya lunak, hatinya lembut, mudah mengambil nasihat, mudah mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahim, dan ternyata memiliki belas kasihan, memiliki kasih sayang terhadap siapa? Likulli dzi qurba, kepada orang-orang terdekatnya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada famili-familinya, paman bibiknya, memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang dekat dengan dia dari sisi nasabnya. Wa muslim, tidak hanya mereka saja, tapi ternyata kaum muslimin secara umum. Dia senang, dia sayang,
ya, kepada kaum muslimin secara umum. Nah, ini diantara sifat-sifat penduduk surga. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang memiliki hati kasih sayang, memiliki hati belas kasihan kepada yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyayangi dia. Irhamu man fil ardi. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arasy-Nya akan menyayangi Anda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Nah, jika kita ingin menjadi penghuni surga, maka tumbuhkan rasa kasih sayang tersebut di hati kita. Nah, ini adalah syahidnya. Kenapa hadis ini dimasukkan oleh musannif pada 40 hadis terkait dengan hati. Di antara sifat penghuni surga yaitu orangnya memiliki hati kasih sayang, atau di dalam hatinya terdapat kasih sayang kepada yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa'afifun muta'affifun zu'iyal, yaitu seseorang yang menjaga dirinya afif, menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki iffah, menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya dari berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjauhi perzinahan, menjauhi minum-minuman khamr yang memabukkan, kemudian menjauhi hal-hal yang dilarang yang lainnya. Kemudian juga muta'affifun. Afif dengan muta'affif beda. Kalau afif menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kalau muta'affif itu menjaga diri dari meminta-minta. Meminta-minta uluran tangan, bantuan dari yang lainnya, membuka donasi untuk dirinya, menjaga dirinya dari hal itu. Zu'iyal, memiliki tanggungan yang banyak, anak-anaknya banyak. Subhanallah, orangnya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menjaga diri dari meminta-minta, memiliki anak keturunan banyak. Berarti orang ini dalam keadaan apa? Miskin. Miskin. Tapi dia usaha. Usaha pun ya, sekuat tenaga dia. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meminta-minta. Berarti dia bersabar. Sabar, tawakal. Kemudian ciri-cirinya seperti itu, subhanallah. Dan ini sifat-sifat yang seperti ini biasanya sifat-sifat yang mungkin menurut kita saat ini atau sebagian besar kita saat ini, ketika melihat orang dalam keadaan seperti itu, kita melihat kurang bagus keadaannya atau tidak disenangi oleh kebanyakan kita. Keturunannya banyak, kemudian usahanya ya apa adanya yang dia usahakan, ya, tapi ternyata hasilnya belum bisa mencukupi keluarganya, belum bisa mencukupi anak-anaknya, ya. Tapi dia bersabar dan tidak meminta-minta uluran tangan orang lain. Subhanallah, sabar. Dalam mendidik anaknya pun sabar. Subhanallah. Dan ternyata orang yang seperti itu, ya, ini adalah
sifat daripada di antara sifat-sifat penduduk surga ataupun penghuni surga. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya. Orang-orang ketika melihat dia dikirain orang yang cukup, berkecukupan. Dan ternyata dia orang fakir. Dia tidak pernah mengeluh sama sekali. Dari gerak-geriknya pun tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah orang miskin. Orangnya enjoy, bersama anak-anaknya pun enjoy. Ya. Padahal dia dalam keadaan kemiskinan. Nah, dari ucapannya pun ketika berkata-kata ataupun bercengkrama dengan teman-temannya, tidak ada di situ kata-kata yang menunjukkan bahwasanya dia dalam keadaan membutuhkan uluran tangan, tidak, ataupun mengeluh, tidak sama sekali. Minat ta'affuf, ya, karena menutupi dirinya itu tadi. Fi libasihim, pakaiannya pun, ya, tidak menunjukkan bahwasanya pakaiannya itu adalah pakaian yang compang-camping, tidak. Wahalihim, keadaannya pun tidak demikian. Wa maqalihim, perkataannya juga tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang membutuhkan. Subhanallah, ditutupi. Nah, betul-betul qanaah, menerima apa yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ya, di antara sifat-sifat penduduk surga, yaitu orang yang menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan menjaga diri dari meminta-minta meskipun anaknya banyak. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa ahlun nari khamsah. Adapun penduduk neraka itu ada 5 macam. Sebenarnya 5 macam ini tidak hanya ini, masih banyak yang lainnya. Namun pada hadis ini yang disebutkan 5 macam ini. Coba kita pelajari agar kita jauhi, ya, 5 macam tersebut apa saja. Yang pertama, ad-dha'iful ladzi la zabra lahu, yaitu orang yang lemah. Lemah dari sisi finansial, lemah dari sisi pemikiran, ya. Kemudian la zabra lahu, tidak memiliki kendali dari melakukan perkara yang tidak baik. Ketika ingin melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, langsung saja tanpa dipikirkan, langsung dilakukan begitu saja. Mudah sekali bermaksiat kepada Allah, tidak menggunakan pertimbangan pikirannya, akalnya tidak digunakan dalam memilih yang baik, yang buruk. Pokoknya dia menginginkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dilakukan. Alladzina hum fikum taba'an. Dan ternyata orang tersebut adalah orang yang suka ikut. Ketika ada orang kaya, ya, dia siap untuk menjadi pelayannya. Meskipun tidak digaji, dia siap. Misalkan ada seorang bos, dia siap menjadi, misalnya menjadi pelayannya, menjadi pengawalnya, dia siap meskipun tidak dibayar, hanya dikasih makan misalnya, ya. Dan ikut kemana-mana, tidak memiliki pertimbangan, ya, tidak memiliki pertimbangan, artinya hal-hal yang mana bermanfaat untuk dunianya dan akhiratnya tidak ada di situ.
Makanya disebutkan dalam hadis ini la yabtaguna ahlan. Tidak menginginkan mengurus keluarga, membangun keluarga, mendidik anak-anak dan sebagainya, tidak memikirkan itu. Pengennya enjoy ikut orang sudah. Ikut bosnya sudah. Kemana-mana ikut. Bosnya melakukan ini dia pun ikut. Wala malan, dan juga tidak mengumpulkan harta juga tidak. Subhanallah. Dhaif alladzi la zabrolahu. Sudah lemah dari sisi finansial, kemudian juga tidak menggunakan akal pikirannya untuk kemanfaatan dunia dia dan juga untuk kemanfaatan akhirat dia. Ini diantara sifat-sifat penghuni neraka. Oleh karenanya Syekh Al-Atyubi menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit As-Sajjaj fi syarhi Sahihil Muslim Ibni Al-Hajjaj, beliau mengatakan annahum la yas'auna fi tahsili manfaatin diniyah. Mereka tidak berusaha untuk mengumpulkan harta benda yang bermanfaat untuk dia di dunianya, dan juga tidak melakukan amal soleh yang mana bermanfaat untuk agamanya. Bal yuhmiluna anfusahum, akan tetapi mereka melupakan diri mereka. Ihmalal an'am, seperti halnya ya binatang ternak, dibiarkan yang penting dia mendapatkan makan, minum, cukup enjoy, hiburan dan sebagainya. Cuma hanya itu. Fala yatlubuna ahlan wala malan bi tariqatin ma'rufah, tidak seperti kebiasaannya manusia. Biasanya manusia apa? Hidup berkeluarga, ya, kemudian mendidik anak, ya, kemudian mengumpulkan harta, ya. Tapi dia tidak seperti itu. Balhum taba'un liqadatihim, akan tetapi mereka ini ngikuti bos-bosnya. Yasiruna ma'ahum haitsu saru, ikut aja kemana bosnya itu pergi dia ikut. Wa inna mastahaqqun nar, kenapa orang yang seperti ini mendapatkan ganjaran neraka? Li'annahum lam yasta'milu ma wahibahumullahu ta'ala minal aql wal fikr, karena mereka tidak menggunakan akal pikirannya di dalam apa? Di dalam memikirkan mana manfaat untuk dia, baik dunia ataupun akhiratnya. Litamyizil fikr minal iman, tidak bisa membedakan mana keimanan yang itu bermanfaat untuk dia di akhiratnya, dunia dan akhiratnya. Fawaqa'u fil kufr, sehingga dia pun terjatuh pada kekufuran. Taba'an liqadatihim, mengikuti bos-bosnya, tuan-tuannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama', yaitu orang yang berkhianat, memiliki ketamakan, kemudian tamak tersebut menyebabkan dia berkhianat. Wa in daqqa illa khanahu, meskipun hal-hal remeh pun ternyata dia berkhianat. Nah, ini sifat ataupun ciri penghuni neraka yang kedua. Orangnya suka berkhianat dalam hal yang kecil pun, yang menurut standar manusia tidak ada ketamakan pada hal tersebut, remeh, kecil, tidak ada keuntungan yang besar, tapi ternyata dia berkhianat pada perkara itu, padahal perkara yang remeh. Nah, ini yang kedua.
Kemudian yang ketiga, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa ma'rika, yaitu seseorang yang menipu Anda, disebutkan menipumu baik pagi maupun sore. Sebabnya apa? Disebabkan karena dia itu tamak kepada keluargamu ataupun kepada hartamu. Ada orang yang semacam ini. Dia ketika melihat orang lain, keluarganya tentram, ya, bahagia, ternyata dia memiliki hati yang hasad, iri kepada orang tersebut. Kemudian melihat harta orang tersebut juga gitu banyak dan barokah, dia pun dalam hatinya ada di situ hasad, iri, sehingga dia ingin menipu orang tersebut. Ya. Datang kepada dia seperti halnya orang yang bisa dipercaya. Ya. Dan ternyata dia penipu. Menipu orang tersebut. Nah, jadi yang kedua tadi orang yang berkhianat, yang ketiga adalah orang yang menipu. Ini diantara ciri-ciri ataupun sifat-sifat penduduk ataupun penghuni neraka. Afwan, ini sudah isya? Taib, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Taib, kita lanjutkan. Jadi di antara sifat-sifat penghuni neraka yang pertama yaitu orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan untuk dirinya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang kedua adalah orang yang berkhianat. Jangan sampai sifat berkhianat ini ya ada dalam hati kita. Hendaknya ketika orang mengamanai kepada kita sesuatu, maka hendaknya amanah itu dilaksanakan. Jangan sampai kita berkhianat. Ketika pemilik toko misalnya telah memberikan amanah kepada seseorang misalnya pekerjanya, maka hendaknya dia pun senantiasa amanah di dalam jual belinya, kemudian juga memegang harta ya bosnya, jangan sampai berkhianat. Demikian pula ya pemegang-pemegang amanat umat, misalnya sebuah yayasan yang mana membuka donasi dari kaum muslimin ya, itu merupakan amanat. Oleh karenanya jangan sampai uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, karena itu adalah amanat. Ketika uang umat tersebut ternyata tidak seperti apa yang tertera pada lembaran-lembaran donasi, dibuka donasi untuk ini dan sebagainya, misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan madrasah, untuk ini dan itu, tapi ternyata digunakan untuk dirinya, maka ini masuk pada perbuatan berkhianat. Uangnya ternyata digunakan untuk beli mobil misalnya, digunakan untuk kepentingan dirinya misalnya, maka ini adalah sifat khianat. Kemudian yang ketiga yaitu penipu. Nah, ini sifat penipu ini juga termasuk di antara sifat penduduk ataupun penghuni neraka. Ya. Menipu orang lain untuk mendapatkan apa? Mendapatkan harta ataupun uang ataupun ya hal-hal yang berharga lainnya.
Kemudian yang keempat, wadzakarol bukhla awil kadzib. Perawi hadis ini lupa, ragu antara dua hal. Kemudian Rasulullah menyebutkan al-bukhl, kikir, atau bohong, pendusta. Nah, kalau kita lihat, kikir juga bisa menyebabkan seseorang meninggalkan perintah Allah. Karena saking kikirnya sehingga dia tidak mengeluarkan zakat pada hartanya. Ketika hartanya sudah sampai nisab dan sudah haul, karena kikirnya dia pun tidak mengeluarkan zakat. Ya, tentunya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-kadzib, bohong juga demikian. Dan bohong ini tentunya ketika seseorang itu melakukan suatu kebohongan, maka dia telah melakukan dosa besar. Karena ketika seseorang itu satu kali bohong, biasanya terus untuk menutupi kebohongan yang pertama, dia pun berbohong dan berbohong terus. Dia telah menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wasyindirul fahash. Di antara sifat-sifat penghuni neraka yang kelima ini adalah shindir. Shindir ini siapa? Yaitu orang yang akhlaknya buruk, perangainya tidak baik, ya. Akhlaknya, budi pekertinya tidak baik. Al-fahash ditambah lagi mulutnya kotor, sukanya kata-katanya kata-kata kotor, sikapnya, gerak-geriknya, akhlaknya, muamalahnya tidak baik. Ditambahi lagi ya, kata-katanya sukanya kata-kata kotor yang terlontar. Nah, ini diantara sifat-sifat penghuni neraka. Para jamaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semuanya dari 5 sifat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semuanya ya 3 sifat tadi yang termasuk sifat penghuni surga. Yang pertama, menjadi pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, memiliki hati yang lunak dan hati yang berkasih sayang ataupun memiliki kasih sayang ataupun ada kasih sayangnya dalam hati tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersabar, afif, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan juga menjaga diri dari meminta-minta, kemudian memiliki keturunan banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kecukupan dan rezeki yang luas, halal barokah kepada kita semuanya. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.